Cerita Keongmas bermula dari kisah kehidupan di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Kertamarta. Sang raja memiliki dua putri yang cantik dan baik hati, yaitu Dewi Galuh dan Candrakirana. Dikisahkan Candrakirana telah ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati, yaitu putra mahkota dari kerajaan Kahuripan yang baik dan bijaksana. Namun, saudari kandung Candrakirana, Dewi Galuh, sangat iri kepada Candrakirana dan menginginkan Raden Inu untuk dirinya sendiri. Dewi Galuh pun menghalalkan segala cara demi mendapatkan Raden Inu. Ia pun meminta bantuan nenek sihir agar mengutuk Candrakirana. Saat Candrakirana sedang asik melihat-lihat tanaman yang dulu Candrakirana dan Dewi Galuh tanam, tiba-tiba nenek sihir muncul dan menjadikannya seekor keongmas. Keongmas jelmaan Candrakirana kemudian dibuang ke sungai oleh Dewi Galuh. Kutukan yang menimpanya dapat hilang jika Keongmas bertemu dengan tunangannya. Suatu hari, seorang nenek baik hati tengah mencari ikan di sungai. Kemudian, ia tidak sengaja menemukan Keongmas jelmaan Candrakirana, dan dia pun membawanya pulang ke rumah. Dikisahkan di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha yang dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang sangat cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai seorang tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, Raden Inu berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamarta. Oh Raden Inu, calon anakku, kemarilah, mari masuk. Di sana rupanya calon istrimu Candrakirana. Dia sedang bersama dengan Dewi Galuh. Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Pangeran Inu. Aku mau ke kamar saja. Dengan rasa kesal dan kecewa, Dewi Galuh pun pergi ke kamarnya dan meninggalkan Candrakirana. Kenapa selalu Candrakirana yang selalu memperoleh keuntungan? Awas saja, akan kusingkirkan kau Candrakirana. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat seorang nenek sihir untuk membuatnya menyingkirkan Candrakirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari di malam-malam begini? Aku punya sebuah permintaan. Bantu aku melenyapkan Candrakirana. Akan kuberi emas kau sebanyak yang kau mau. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas tersebut.
harinya, Dewi Galuh pun menghampiri Candrakirana yang sedang berada di taman. Hei Candrakirana. Oh hai kak, lihatlah ini adalah tanaman yang telah kita tanam. Hah, siapa penyihir itu kak? Kukutuk kau menjadi seekor keong. Tiba-tiba seluruh tubuh Candrakirana diselimuti oleh asap tebal. Karena kutukan tersebut, Candrakirana pun berubah menjadi seekor keong emas. Setelah Candrakirana berubah menjadi seekor keong, Dewi Galuh pun membawa keong tersebut dan melemparkannya ke sungai. Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu dengan tunanganmu. Sebelum itu terjadi, akan kuhanyutkan kau. Akan kuberitahu ayah bahwa kau telah menghilang. Mengapa kakak begitu jahat kepadaku? Apakah aku pernah melukai kakak? Kemanakah harus ini membawaku pergi? Suatu hari, ada seorang nenek tua yang ingin mencari ikan di sungai. Sang nenek terkejut saat tidak disengaja ada seekor keong emas yang ikut terbawa ke dalam nampan. Wah, keong berwarna emas. Belum pernah aku melihat keong seperti ini. Sang nenek pun membawa keong tersebut pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang nenek pun menyimpan keong emas tersebut di atas tempat tidurnya. Lalu setelah itu sang nenek pergi untuk membersihkan diri. Setelah sang nenek pergi, tanpa disadari keong emas tersebut berubah menjadi manusia. Hah? Di mana aku? Mengapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang yang bawa aku pergi. Kasihan sekali nenek itu. Dia harus pergi ke sungai untuk mencari ikan. Baiklah, akan kubuatkan makanan untuknya. Karena rasa kasihan, Candrakirana pun membuatkan makanan untuk sang nenek. Setelah kembali, sang nenek terkejut karena sudah ada banyak makanan di sana. Hah? Siapa yang memasak semua ini? Apakah keong emas itu yang membuatkannya? Ah, tidak mungkin. Baiklah, akan kuselidiki besok. Keesokannya, sang nenek pun pergi kembali untuk mencari ikan. Saat sudah kembali, sang nenek terkejut melihat bahwa keong emas tersebut sudah berubah menjadi manusia. Hah, siapakah engkau, wahai gadis cantik? Oh Nek, aku adalah seorang putri dari kerajaan Daha Nek. Aku di sini karena aku telah dikutuk oleh seorang penyihir. Kakakkulah yang mengutusnya Nek. Kutukan ini akan hilang jika aku bertemu dengan tunanganku Nek. Sabarlah Nak Kirana, berdoalah terus. Suatu saat doamu pasti akan terkabul. Sang nenek pun mengajak Candrakirana untuk makan siang bersama. Keesokannya, karena mengetahui bahwa Candrakirana menghilang, Raden Inu pun pergi mencari Candrakirana dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Saat sedang di perjalanan, dia terkejut melihat ada seekor burung gagak yang bisa berbicara. Ke kiri, ikuti aku. Gagak itu bisa bicara. Mungkin ia bisa menjadi petunjukku untuk bertemu Candrakirana. Dan Raden Inu pun mengikuti arahan dari burung gagak itu. Saat sedang melanjutkan perjalanannya, Raden Inu tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek tua. Apakah kau baik-baik saja? Aku
Aku sudah tidak makan berhari-hari anak muda. Ini kek, makanlah sebagian bekalku. Aku membawa cukup bekal. Terima kasih anak muda. Raden Inu pun memberitahu kakek itu bahwa dia kemari untuk mencari tunangannya, yaitu Chandra Kirana, dengan mengikuti arahan dari burung gagak itu. Lalu, kakek itu pun memberitahu Raden Inu bahwa burung gagak itu sebenarnya bukanlah burung gagak biasa, tetapi itu adalah jelmaan seorang penyihir. Setelah berbincang dengan kakek itu, Raden Inu pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Chandra Kirana. Rupanya di sana ada pondok. Aku ingin beristirahat sebentar dan meminta sedikit air. Permisi. Permisi. Raden Inu, kenapa kau bisa datang kemari? Chandra Kirana, ternyata kamu ada di sini. Siapa itu, Nak? Oh, Nek, ini dia Raden Inu yang pernah aku ceritakan. Dia kemari ingin menjemputku, Nek. Tapi aku tidak tega meninggalkan nenek di sini sendirian. Tidak apa, Nak, pergilah. Keluargamu pasti merindukanmu. Tidak apa-apa, Nek, ikut saja bersama kami. Setelah mengetahui keberadaan Chandra Kirana, Raden Inu pun mengajak Chandra Kirana beserta sang nenek pulang ke kerajaan Daha. Sesampainya di kerajaan, Chandra Kirana pun menceritakan semua kejadian itu kepada sang ayah. Mendengar hal tersebut, Dewi Galuh pun pergi melarikan diri ke hutan. Lalu Chandra Kirana dan Raden Inu pun hidup bahagia. Bismillahirrohmanirrohim. Hujanna beki gede. Iya. Ya ulah atuh ngomong ke aku. Aku kan ngapain? Itu dari mana? Tahan. Tar.